Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Fitriani Hartati dengan NIM 2102111, Prodi Akuntansi. Di sini saya perwakilan dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi tentang markets, mata kuliah Business Environment dengan dosen pengampu Bapak C. Gunawan, SEMM. Institut Manajemen Wiata Indonesia. Maka dari itu, yuk simak videonya. Pengertian sistem pasar. Sistem pasar bebas adalah sistem di mana pilihan ekonomi dasar dibuat melalui pasar, tanpa campur tangan pemerintah. Pada kenyataannya, pasar tidak sepenuhnya bebas. Pemerintah mengintervensi pasar karena berbagai alasan dan dengan berbagai cara. Tetapi dalam bab ini, intervensi semacam itu akan diabaikan. Mekanisme pasar adalah cara di mana terjadi dalam ekonomi pasar. Di pasar produk, pembeli adalah rumah tangga dan penjual adalah perusahaan. Dalam bahasa ekonomi, rumah tangga menuntut barang atau jasa, dan perusahaan untuk menyediakan barang atau jasa tersebut. Permintaan. Definisi ini menunjukkan bahwa permintaan efektiflah yang penting. Meskipun banyak orang ingin memiliki Rolls-Royce, mereka tidak mampu membelinya, sehingga permintaan mereka tidak efektif di pasar. Pasokan. Di pasar, barang dan jasa. Perusahaanlah yang menjadi pemasok. Kuantitas yang ditawarkan suatu barang didefinisikan sebagai kuantitas yang bersedia dan mampu ditawarkan oleh perusahaan ke pasar dengan harga tertentu. Kuantitas yang ditawarkan ke pasar bergantung pada sejumlah faktor yang paling penting adalah importan. Di antaranya adalah harga barang lain, harga sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan barang, teknologi, ekspektasi, jumlah pemasok. Adapun pergeseran permintaan dan penawaran. Selama kurva permintaan dan penawaran di pasar manapun tetap stasioner, harga keseimbangan harus dipertahankan. Namun, ada banyak faktor yang dapat menggeser salah satu atau kedua kurva tersebut. Jika ini terjadi, maka equilibrium lama akan hancur dan pasar harus bekerja menuju equilibrium baru. Kenaikan harga tentu saja akan berdampak langsung pada permintaan dan penawaran harga produk dan akan saling ketergantungan antara pasar di seluruh dunia. Kontrol harga. Semua perusahaan beroperasi di pasar, apakah itu lokal, nasional, atau internasional. Mereka membutuhkan pengetahuan tentang bentuk dan posisi kurva permintaan mereka yang hadapi. Cara tradisional untuk mengukur ketanggapan permintaan terhadap perubahan harga adalah melalui konsep elastisitas harga. Adapun rumusnya yaitu elastisitas harga permintaan sama dengan persentase perubahan kuantitas yang diminta dibagi persentase perubahan harga. Adapun elastisitas penawaran. Konsep elastisitas dapat diterapkan pada penawaran dan juga permintaan. Merupakan ukuran seberapa responsif kuantitas yang ditawarkan terhadap perubahan harga suatu barang. Rumusnya adalah elastisitas penawaran sama dengan perubahan kuantitas yang ditawarkan atau perubahan harga. Semakin tinggi penilaian numeriknya, semakin responsif penawaran terhadap perubahan harga. Penentu utama elastisitas penawaran suatu barang adalah sifat proses produksi dan skala waktu yang bersangkutan. Pentingnya pasar untuk bisnis.
Perusahaan sering memiliki berbagai produk dan mereka perlu menyadari kondisi yang berbeda di setiap pasarnya. Mereka akan membutuhkan pengetahuan tentang bentuk dan posisi kurva permintaan yang mereka akan hadapi. Adapun aspek-aspeknya sebagai berikut. Yang pertama, sifat barang yang mereka hasilkan. Yang kedua, cara konsumen melihatnya. Yang ketiga, faktor-faktor yang memengaruhi permintaan barang mereka. Yang keempat, setiap perubahan yang mungkin terjadi di masa mendatang yang akan memengaruhi pasar. Yang kelima, yaitu kemungkinan intervensi pemerintahan di pasar. Hanya melalui informasi ini, perusahaan dapat berharap untuk mempertahankan pasar, memperluas pasar yang ada dan dipindahkan ke pasar baru. Adapun struktur pasar. Struktur pasar mengacu pada jumlah persaingan yang ada di pasar dengan produsen. Struktur pasar penting tidak hanya karena implikasinya terhadap perilaku dan kinerja, tetapi juga karena berdampak pada kemungkinan strategis yang dihadapi organisasi. Kemampuan untuk bertindak secara strategis dan kemungkinan dampak dari perilaku strategis tersebut. Adapun struktur pasar dalam teori dan praktik. Yang pertama yaitu penentuan harga dalam persaingan sempurna. Perusahaan perlu menutupi biaya produksi dan mendapatkan tingkat keuntungan tertentu agar tetap dalam bisnis. Tingkatan keuntungan minimum ini disebut keuntungan normal, dan keuntungan di atas tingkat ini disebut keuntungan abnormal. Adapun yang kedua yaitu monopoli. Monopoli terletak di ujung spektrum persaingan. Dalam bentuknya yang paling murni, pasar monopolistik adalah pasar di mana tidak ada persaingan sama sekali. Ada produsen tunggal yang pemasok seluruh pasar. Pemonopoli memiliki kekuatan pasar yang besar yang dapat menentukan harga atau jumlah yang dijual, tetapi tidak keduanya karena dia tidak dapat mengendalikan permintaan. Kekuatan monopolis bergantung pada ketersediaan substitusi dan pada keberadaan dan tinggi kehambatan untuk masuk. Adapun struktur pasar yang ketiga, yaitu perbandingan persaingan sempurna dan monopoli. Diperkirakan harga akan lebih tinggi di bawah monopoli. Persaingan sempurna karena tidak adanya persaingan di pasar monopolistik. Mungkin ada lebih sedikit pilihan di bawah monopoli karena perusahaan tidak perlu memperbarui produk mereka secara terus-menerus. Ada sedikit insentif untuk berinovasi di bawah monopoli karena perusahaan monopoli tunduk pada persaingan yang lebih sedikit. Adapun struktur yang keempat yaitu oligopoli. Adalah di mana sejumlah kecil produsen memasok pasar, di mana produk tersebut dibedakan dalam beberapa cara. Yang pertama, adapun ciri-ciri oligopoli, yaitu banyak saling ketergantungan antara perusahaan. Yang kedua, kurangnya persaingan harga di pasar. Yang ketiga, kurangnya persaingan harga berarti bahwa berbagai bentuk persaingan non harga. Adapun struktur pasar yang kelima yaitu persaingan monopolistik. Ada ketika semua kondisi untuk persaingan sempurna terpenuhi kecuali keberadaan barang homogen, sehingga setiap perusahaan memiliki monopoli atas barangnya sendiri. Tetapi ada banyak pesaing di pasar dari pemasok lain yang memproduksi sangat banyak. Adapun model 5 gaya Porter. Model Porter mengatakan bahwa struktur industri dan kemampuan perusahaan dalam industri tersebut mencoba bertindak secara strategis, bergantung pada kekuatan relatif dari 5 kekuatan. Yang pertama yaitu persaingan saat ini. Bertindak secara strategis, perusahaan dapat mengubah struktur industri. Perusahaan di pasar yang sangat kompetitif mungkin tidak senang dengan kurangnya kekuatan yang mereka miliki atas berbagai faktor seperti penempatan harga dan mungkin melalui tindakan strategi mereka mencoba mengubah situasinya. Model yang kelima yaitu persaingan potensial atau ancaman pendatang baru. Perusahaan dalam pasar oligopolistik mungkin bertindak dengan cara konsisten dengan pesaing sempurna karena adanya ancaman persaingan potensial.
Ancaman ini dapat mempengaruhi perilaku perusahaan bahkan jika itu tidak terjadi. Adapun yang ketiga yaitu ancaman produk pengganti. Ancaman dari produk pengganti sangat bergantung pada sifat barang yang diperdagangkan di pasar, dan tingkat diferensial produk ini memiliki dampak yang jelas pada struktur pasar. Karena jika tidak ada barang pengganti, produsen barang tersebut akan menghadapi sedikit persaingan dan memiliki kekuatan pasar yang besar. Yang keempat yaitu kekuatan pembeli. Persaingan antar pembeli juga akan berdampak pada suatu industri. Pasar akan berkisar dari pasar di mana ada banyak pembeli, seperti dalam kasus retail, melalui pasar di mana terdapat sejumlah kecil pembeli, yaitu produsen dari suku cabang, hingga pasar di mana hanya dapat satu pembeli. Adapun yang kelima, yaitu kekuatan pemasok. Kekuatan pemasok atau perusahaan mungkin sangat penting di pasar tertentu, bergantung pada sifat produk yang dipasoknya. Pentingnya pasokan yang baik dan andal menjadi semakin penting sejak perusahaan mulai menerapkan metode produksi tepat waktu. Adapun mengukur tingkat persaingan aktual di pasar. Dalam ilmu ekonomi industri, tingkat persaingan dalam suatu pasar diukur dengan rasio konsentrasi. Alasan untuk konsentrasi tinggi yaitu skala produksi minimum efisien. MAS, ini adalah titik di mana semua skala ekonomi telah dicapai oleh perusahaan dan titik di mana perusahaan yang ingin memaksimalkan efisiensinya harus beroperasi. Kesimpulan dari materi yang saya sampaikan yaitu pasar telah diperiksa secara rinci. Penentuan pemerintahan dan penawaran telah dipertimbangkan dan efek pada pasar dari perubahan salah satu faktor telah ditunjukkan. Konsep elastisitas juga telah diperiksa dan dihitung dan pentingnya semua masalah ini sesuai bisnis telah ditunjukkan. Maka dari itu jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih telah menonton videonya. Bye-bye.